Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Saya berencana membahas sebuah teori bahwa sebenarnya Souma tidaklah disummon ke Isekai seperti yang kita tahu. Dan planet di mana ia tinggal sekarang sebenarnya adalah bumi di masa depan. Namun sebelum dapat membahas teorinya lebih lanjut, saya perlu memberi pemahaman dasar tentang apa-apa saja yang nantinya mendukung teori tersebut. Dan artinya saya perlu membuat banyak video penunjang terlebih dahulu. Saya akan mulai dari membahas Naden Delal, tunangan kelima Souma, atau per volume 10 sudah resmi ya. Tapi sebelumnya bagi siapa saja yang belum subscribe mungkin bisa dipertimbangkan untuk subscribe sebagai bentuk dukungan atas channel ini. Oke, mari kita mulai. Naden Delal adalah seorang naga yang berasal dari Star Dragon Mountain. Untuk pembahasan Star Dragon Mountain akan saya jadikan satu sama pembahasan tentang Tiamat. Jadi gak akan saya bahas di sini. Naden merupakan naga dalam tanda kutip. Karena meskipun dirinya adalah seorang naga, dia tidak punya sayap yang melambangkan kenagaannya. Dan oleh karenanya dia sering dirundung oleh naga lainnya dan dipanggil cacing. Para naga sendiri pada titik tertentu akan melakukan kontrak dengan manusia, atau tepatnya dengan satria dari Nothung Dragon Knight Kingdom. Gampangannya sih, kontrak ini menikahkan antara naga dari Star Dragon Mountain dengan satria dari Nothung Dragon Knight Kingdom. Kedua belah pihak diuntungkan dari kontrak ini. Di pihak naga, mereka akan mendapatkan suami dan dapat memperoleh keturunan. Ada 3 kemungkinan keturunan yang dapat lahir dari perkawinan manusia dan naga. Pertama, terlahir sebagai naga. Kedua, terlahir sebagai manusia. Dan ketiga, mungkin juga terlahir sebagai Dragonute. Buat yang gak tahu apa itu ras Dragonute, ras Dragonute itu ras gabungan antara ras naga dan ras manusia. Jadi mereka itu bertubuh manusia tapi punya fitur-fitur tubuh yang hanya dimiliki oleh naga, seperti sayap, ekor, dan tanduk. Contoh seorang dari ras Dragonite adalah si Castor Vargas. Kalau kalian tanya gimana naga yang gede banget itu bisa kawin sama manusia, naga bisa merubah bentuk tubuhnya ke dalam human form. Dan yang membedakan mereka hanyalah naga memiliki tanduk khas di kepalanya saat menggunakan human form. Berbeda dengan Dragonite yang memiliki sayap, ekor, dan tanduk lengkap. Oke, selesai bahas naga. Karena kasus untuk Naden ini khusus, di mana dia nggak punya sayap dan mengira bahwa dirinya tidak akan dapat terbang karenanya. Tidak dapat terbang artinya dirinya tidak dapat ikut bertempur bersama Dragon Knight saat dibutuhkan. Dan tidak mungkin akan ada seorang satria yang memilih naga untuk kontrak jika dia tidak dapat terbang. Bahkan selain tidak punya sayap, Naden juga memiliki tanduk yang bentuknya berbeda dengan naga lain. Dan juga tidak bisa mengeluarkan Dragon Breath. Akhirnya Naden setiap harinya hanya mengurung dirinya di kamarnya untuk menonton tayangan Joel Voice Broadcast atau membaca novel. Namun suatu ketika dirinya diperintahkan oleh Mother Dragon untuk ikut serta dalam Dragon Contract Ceremony. Naden tidak dapat membayangkan kalau ada satria yang mau memilihnya untuk menjalin kontrak. Tapi di waktu yang sama, ternyata Souma diberi undangan langsung dari Mother Dragon untuk hadir dalam Dragon Contract Ceremony. Mother Dragon ini julukannya si Tiamat. Terpaksa saya jelaskan dikit. Jadi Tiamat ini naga dengan kekuasaan tertinggi, dewa naga gitulah. Lebih lengkapnya akan saya jelaskan dalam video yang berbeda. Nah, hadirnya Souma ini bukan perkara yang normal. Karena yang seharusnya hadir dalam acara itu hanyalah satria dari Nothung. Meskipun ada suatu kasus khusus ketika hero sebelum Souma yang merupakan raja pertama Elfreden diundang untuk ikut Dragon Contract Ceremony. Saat Souma bersama dengan rombongannya dari Freedonia menuju ke Star Dragon Mountain, dia tiba-tiba diteleport sama Tiamat dan mereka pun berbincang dikit.
Ya meskipun sebenarnya nggak dikit dan yang dibicarain cukup berat. Dan singkatnya Souma diteleport ke tempat Naden berada, biar akrab gitu. Karena Tiamat ini istilahnya ngejodohin antara Naden sama Souma. Souma terpaksa ngikut alur karena kata Tiamat akan ada storm, badai, yang mana hanya bisa diselesaikan sama Souma. Saat bertemu dengan Naden, Souma mengatakan kalau Naden itu bukannya nggak punya sayap dan nggak bisa terbang, tapi karena dia adalah Ryu, maka wajar kalau dia nggak punya sayap. Dan tentu saja, Ryu bisa terbang tanpa mengandalkan sayap. Naden yang pertama kali mendengar istilah Ryu pun bingung, begitu pula saya. Setelah saya cari-cari di internet, ternyata Ryu adalah naga Jepang, yang gambarannya seperti ini. Naga susu beruang lah. Ya persis lah sama Naden. Souma mengatakan kalau Naden itu punya value tersendiri dan Souma mengajari Naden untuk terbang dengan cara berenang melawan air terjun. Saya gak tahu tepatnya kayak gimana, tapi sepertinya ini ada di dalam mitologi Jepang. Jadi ini ceritanya Tiamat udah tahu kalau di dunia lama Souma ada jenis naga seperti Naden yang disebut Ryu dan dapat terbang dengan cara seperti itu. Dan Tiamat pun memanfaatkan Souma untuk berpasangan dengan Naden. Setelah bisa terbang, Souma lalu meminta Naden untuk membawanya pergi ke Parnam untuk menemui Liskia. Untuk apa? Tentunya sih minta izin buat nambah harem. Singkatnya mereka dapat restu dari Liskia, Roroa, sama Juna. Dan sekarang Liskia, Souma, dan Naden pergi ke tempat rombongan Souma kemarin. Karena Souma tiba-tiba diteleport sama Tiamat, jadi rombongannya Souma sebenarnya jelas masih di tempat yang sama dengan tempat Souma diambil. Setelah menjelaskan situasinya, terutama pada Aisyah, mereka lalu berangkat menuju Star Dragon Mountain lagi untuk mengatasi storm. Naden merupakan satu-satunya naga yang mampu mengatasi storm karena naga lain bergantung pada sayapnya untuk terbang dan akan kesulitan untuk melewati badai. Tidak seperti Naden yang dapat berenang menembus badai. Nah, di saat storm ini nanti bakal ada suatu clue yang besar banget buat menuntun kita ke teori kalau Souma itu disummon ke bumi masa depan. Santai, saya nggak akan buka kartu di sini. Pokoknya setelah menyelesaikan storm tadi, mereka lalu mendatangi tempat untuk pelaksanaan kontrak. Tapi cuma ada 2 pasangan yang akan menjalin kontrak saat itu. Souma dan Naden sama Halbert dan Ruby. Satria dari Notung yang harusnya hadir dilarang datang dulu karena setelah adanya storm tadi, lokasi di sana jadi banjir. Dan yeay, kontrak telah dibuat. Nantinya di Parnam, Naden ini bertugas dalam bagian ramalan cuaca. Karena Naden yang seorang Ryu mampu memprediksi cuaca dengan akurasi tinggi. Ini juga sebenarnya keinginan Souma dari awal untuk bisa menayangkan program ramalan cuaca di Jewel Voice Broadcast. Tapi saat itu terhalang oleh teknologi yang belum mumpuni untuk memprediksi cuaca dengan akurasi tinggi. Oh iya, ngomong-ngomong, Naden Delal nantinya akan menjadi Ratu Fridonia, Ratu sekunder kedua, yang akan jadi ratu barengan sama Liskia, Aisyah, Juna, dan Roroa. Oke, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan terkait Naden Delal, sang Ryu biasa yang tiba-tiba menjalin kontrak dengan seorang raja. Mungkin setelah ini saya akan bahas Lunarian Ortodoks, karena ada hubungannya antara sembahan mereka sama teori ini. Terima kasih telah menonton sampai di titik ini, maaf jika ada yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai bertemu kembali.